Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah aplikasi atau membahas tentang pembuatan aplikasi laporan penjualan ya. Di mana laporan penjualan ini biasanya sering digunakan untuk mengetahui berapa jumlah barang yang terjual, berapa total profit atau laba kotor ya, terus mengetahui tentang identitas dari pembeli dan sebagainya ya. Nah, di sini langsung saja saya akan contohkan atau demonstrasikan ya. Di sini langsung saja kita buka atau klik tombol open form sini. Nah, lagi-lagi saya menggunakan template di video-video kemarin ya. Supaya lebih gampang untuk nanti mengikutinya karena sudah sama dengan template di video sebelumnya. Nah, jadi aplikasi ini saya buat sama ya, sesuai dengan request yang diminta ya, yaitu tentang bagaimana cara membuat laporan penjualan yang nanti bisa mengetahui tentang laba kotor ya dari penjualan tersebut, plus juga bisa untuk mengetahui dari customer yang membeli barang atau identitas ya dari customer yang membeli barang tersebut. Nah, jadi customer yang nanti kita akan cek identitasnya itu nanti bisa kita pakai untuk mempromosikan barang-barang yang kita jual kembali begitu. Nah, langsung saja di sini saya demonstrasikan. Pertama ya, di bagian aplikasi sini ya, sama seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini ada menu ya, ada produk, ada customer, ada sales, ada search, ada save dan ada exit. Untuk produk ini kita pakai untuk menambahkan data produk di sini ya. Jadi nanti kalau misalnya ada produk barang baru yang dijual, silakan di input lewat sini, cukup diklik tombol produk sini, maka muncul form data barang. Kita masukkan ya, misalnya kita isi kodenya misalnya BR strip, ini saya ngawur ya, nah begitu. Terus nama barangnya misalnya nama barangnya adalah apa sih ya, tripod misalnya gitu. Nah, saya nggak ngerti tulisannya benar atau enggak itu ya. Satuan misalnya buah, harga yang kita beli atau harga belinya kita itu misalnya 250.000. Terus kita jual dengan harga 300.000. Maka di sini profitnya yang kita ambil adalah 50.000 ya. Jadi langsung ada keterangan terhitung profitnya berapa gitu. Klik tombol save. Oke. Tutup. Nah, maka data barang akan masuk ke sini ya. Nah, ini untuk data barangnya. Tripod tadi. Nah, berikutnya masuk ke bagian data customer. Nah, kita data customernya sini. Maka muncul langsung otomatis data customer dan di bagian sini akan langsung muncul juga tabel customernya. Di sini kita isi ya ID customer dengan cara mengklik tombol new sini. Oke, kita masukkan nama customernya misalnya Susantiwati, nah gitu. Jenis kelamin perempuan, alamatnya misalnya di daerah Jember sana. Nomor telepon saya ngawur 031 cek ya. Klik tombol sign up. Oke. Tutup. Maka di sini langsung menambah ya yang namanya customernya ya. Nah, ini customer sudah nambah ada 8 di sini. Nah, setelah customer nambah ya, maka di sini kita masukkan pembelian atau penjualan gitu. Kita klik di bagian sini tombol sales ya. Nah, ini. Nah, kita masukkan tanggal untuk kita input laporan tanggal penjualannya, misalnya tanggal penjualannya, tanggal pembeliannya kita masukkan tanggal 5 bulan 2 bulan 3 misalnya tahun 2020 misalnya. Yang membeli misalnya tadi ya si Susantiwati tadi ya, ini ya. Kita klik maka di sini ada yang sama ini ya.
Oke, di sini kita isi tanggal pembeliannya ya. Misalnya tanggal pembeliannya adalah tanggal 5 bulan 3 tahun 2020. Terus kita masukkan tadi si Susantiwati tadi ini ya. Kita klik. Oke, maka sini muncul otomatis nama customernya. Terus barang yang dia beli, misalnya kita juga beli. Kita pilih juga di sini. Nah, misalnya kita pilih yang tripod tadi. Nah, langsung otomatis ternyata terisi juga. Satuannya buah, harga belinya 250.000, kita jual dengan 350.000 ya. Terus di sini kita jual dengan 300.000 ya. Terus jumlah yang dia beli, misalnya belinya 2. Nah, gini. Otomatis total harga belinya 500.000, total harga jualnya 600.000 ya, total profitnya 1 juta. Ya sorry, 100.000 sorry ya. Nah, sini kita tombol save. Oke. Nah, langsung terinput di sini ya. Nah, ini dia. Jadi si Susantiwati membeli tripod ya, banyaknya 2. Oke, dengan harga belinya barangnya itu 2,5, terus harga yang kita jual 300.000, total harga belinya jadi 500.000 dengan total harga jualnya 600.000, dan kita dapat profit 100.000 di situ. Nah, seperti itu. Nah, ketika terjadi transaksi, maka otomatis ya di sini akan terhitung langsung ya. Total nilai penjualan, terus total nilai pembelian sama laba kotor kita sudah dapat 1.300.000 hasil dari penambahan yang barusan gitu. Nah, di sini kita juga bisa mencari ya, misalnya mencari data, kita klik di sini ya, tombol pencarian sini. Nah, ini misalnya mencari di bagian penjualan. Nah, kita mencari misalnya berdasarkan customer ya. Nah, di sini kita ketik misalnya customernya adalah Erwin. Oke, kita tombol cari. Nah, maka dapat. Nah, ini hasilnya ya. Kita bisa mencari customer yang membeli apa saja di perusahaan kita gitu, dengan total profitnya di sini 300 sama 700 ribu gitu. Nah, berikutnya kita juga bisa mencari yang lain, misalnya kita mencari di bagian customer ya. Nah, di sini kita cari misalnya nama customer juga, misalnya nama customernya kita cari Erwin juga misalnya, klik cari, maka isi juga muncul. Nah, ini identitas dari customer yang kita cari. Nah, ini ada nomor teleponnya juga yang bisa kita pakai untuk untuk melakukan promosi gitu maksudnya. Nah, seperti ini ya. Oke, nah di sini di bagian bawah adalah total dari jumlah customer kita, terus jumlah barang yang sudah terjual ya. Jadi jumlah barang terjual itu adalah hasil dari akumulasi dari KTY sini. Jadi ada 11 barang ya, dengan total nilai penjualan adalah 14.300.000 ya, dengan nilai total pembelian atau modal kita 13 juta. Jadi kita ada laba kotor ada 1.300.000 ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini bagaimana cara membuat aplikasi sederhana seperti ini ya. Oh ya, di bagian sini belum saya jelaskan, ini kita juga bisa mencari barang ya. Misalnya tripod, nah itu kita tinggal ketik tri itu sudah muncul ya. Terus kita hapus, nah dia juga bisa memunculkan lagi tabel yang seperti semula. Terus di sini kita juga bisa mengupdate ya, klik pilih update, misalnya dia Anda ganti menjadi harga belinya misalnya salah ya, Anda ganti bisa, harga jual juga salah dan juga bisa ya. Untuk profitnya otomatis ya. Misalnya saya ganti nih, misalnya harga belinya ternyata 230.000. Nah, maka langsung otomatis di sini akan nah gitu. Ini TV ya, maka di sini saya ganti jadi 2.300.000, otomatis dia akan berkurang atau menambah ya profitnya atau berubah sesuai dengan harga beli dengan harga jual. Klik update, profit 400.000 nih ya. Klik update. Oke, kita cek TV nanti profit harus 400 ribu ya. Nah, ini belum ya. Ini kita akan coba ini belum update ya maksudnya ya. Tabelnya belum update gitu. Nanti gampang kita untuk melakukan update-nya ya. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat aplikasi seperti ini ya? Oke, kita akan bahas langsung ya. Sini saya exit dulu.
Oke, ya. Nah, nanti setelah ketika Anda menonton video ini, maka silakan cek di bagian deskripsi video seperti biasa ya. Anda akan saya bagikan file template dan coding dari aplikasi yang kita bahas. Nah, di sini untuk untuk template-nya atau untuk file dan codingnya ya silakan nanti di-download, nanti akan mendapatkan file seperti ini ya. Di bagian atas ini ada file template Excel, terus di sini ada diikuti dengan file Word yang isinya adalah coding. Nah, langkah pertama untuk kita menjalankan atau membuat atau mengaktifkan dari aplikasi yang kita buat adalah pertama silakan dibuka di bagian file ini ya. Nanti di sini akan Anda temui sebuah tampilan pertama seperti ini ya. Jadi ini adalah tampilan pertama ketika file Excel-nya dibuka. Nah, di sini nanti ya saya jelaskan di sini adalah nama sheet menu ya. Disinilah nanti kita akan menampilkan informasi dasar dari aplikasi yang kita buat, yaitu laporan penjualan. Nah, di sini adalah data perusahaan. Nah, jadi masukkan nama perusahaan Anda masing-masing, nanti lewat form bisa atau lewat sini juga bisa, nggak masalah. Nah, berikutnya di bagian bawah di sini ada jumlah customer, ada jumlah barang sampai dengan total laba kotor. Ini menggunakan rumus semua yang nanti bisa Anda cek masing-masing tentang gimana rumus ini dibuat seperti itu. Jadi ada rumusnya juga di sini sudah. Nah, di sampingnya sini ada sheet data barang. Sheet ini berfungsi untuk menampung data-data barang yang dijual di perusahaan tersebut. Jadi nanti ketika Anda input, maka data barang akan masuk ke sini ya. Nah, di sampingnya lagi itu ada data penjualan. Nah, saya tambahkan lagi di sini, selain ini berfungsi untuk menampung ya, menampung hasil dari input data barang. Nah, si data barang juga berfungsi untuk menampung hasil pencarian yang kita lakukan berdasarkan kriteria yang nanti kita buat ya. Jadi selain dipakai untuk menampung data input barang yang dijual, sheet ini juga kita pakai untuk menampung hasil pencarian yang kita lakukan, yaitu di sini. Nah, ini adalah area yang kita pakai untuk menampung hasil pencariannya seperti itu. Terus di sampingnya sini lagi ada yang namanya data atau sheet penjualan. Nah, sheet ini kita pakai untuk menampung rekapitulasi penjualan yang terjadi, yang kita simpan ya. Terus nanti dari rekapitulasi inilah kita bisa mengetahui berapa jumlah barang yang terjual, terus siapa yang beli ya, ini siapa yang beli, terus total profitnya berapa ya, total harga belinya itu berapa, dan semuanya itu akan terekap di sini gitu. Nah, jadi ini adalah tabel yang kita pakai untuk menampung dari hasil penjualan barang. Nah, selain itu juga ini juga sama dengan yang tadi ya, ini juga bisa juga kita pakai untuk menampung dari hasil pencarian penjualan barangnya sesuai dengan kriteria yang kita masukkan nanti. Oke, ini adalah fungsi dari tabel penjualan. Di sampingnya lagi ada tabel customer. Nah, ini adalah tabel yang kita pakai untuk menampung dari hasil data input customer yang membeli atau yang sudah kita masukkan ya. Jadi disinilah kita nanti mengetahui tentang informasi data customer kita. Nah, di sini juga sama dengan tadi, ini juga kita pakai untuk menampilkan hasil pencarian yang kita cari berdasarkan kriteria yang kita masukkan nanti seperti itu. Oke, nah ini di bagian sheet-nya sudah saya jelaskan ya. Di bagian atas ini ada kode otomatis yang kita pakai untuk membuat sebuah membuat sebuah kode otomatis untuk input dari customer ID-nya. Nah, berikutnya kita langsung masuk ke bagian user form ya. Kita buka ke bagian Visual Basic sini. Oke, nah di sini sudah saya desainkan juga ya. Pertama yang kita aktifkan adalah di bagian form data barang. Nah, ini. Oke, jadi di sini Anda harus mengikuti apa yang saya arahkan atau apa yang saya sampaikan ya. Pertama, silakan buka form data barang, lalu silakan diganti nama-nama tools atau objek yang akan saya sebutkan di sini. Supaya nanti codingnya nggak rusak atau nggak error karena Anda salah memberi nama.
Pertama di sini Anda kasih nama txt kode ya. Jadi dia text box, di bagian name sini nanti Anda blok, Anda hapus, ganti menjadi txt kode. Terus di sini Anda ganti nama menjadi txt nama. Terus ini diganti menjadi cmb satuan. Ini diganti menjadi txt harga beli. Terus ini diganti menjadi txt harga jual. Terus ini diganti menjadi txt profit, dan yang di bagian bawah Anda ubah menjadi cmd save. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini diganti dengan nama-nama sesuai dengan yang saya sebutkan, maka langkah berikutnya kita aktifkan ya, dengan cara Anda buka codingnya, cari yang coding form data barang. Nah, ini. Oke, ini langsung Anda copy ya dari option explicit sini, copy sampai dengan habis. Ya, ke bawah. Oke, copy seperti itu. Terus Anda masukkan dalam form data barang ini ya, dengan cara klik kanan, pilih view code, ini paste. Nah, itu. Nah, ini adalah coding yang untuk kita pakai mengaktifkan form data barang. Dia akan bekerja apabila nama-nama yang Anda buat di sini itu sudah sesuai dengan yang tadi saya tunjukkan atau saya sebutkan ya. Seperti itu. Nah, ketika dijalankan, maka di sini muncul seperti ini ya. Nah, ini ada buah, ada PCS, ada box, ada set. Nah, di situ kalau mau menambahkan, tinggal Anda ganti di area sini di bagian user form inisial. Ini bisa Anda tambahkan dengan cara tekan enter di sini ya. Ketik dot add item, petik 2, Anda kasih lagi misalnya Lusin, nah gitu, atau misalnya apa ya misalnya? Ya, Lusin deh. Nah, gitu. Nah, ini nanti dia nambah ya. Nah, seperti ini. Oke. Bagaimana cara menggunakan? Nanti kita akan gunakan setelah semua form kita aktifkan. Jadi kita aktifkan satu persatu dulu. Nah, berikutnya setelah di bagian form data barang, kita masuk ke bagian form langganan atau form pelanggan. Nah, ini. Di bagian form pelanggan silakan diganti di sini ya menjadi txt id, sampingnya sini ada ganti jadi cmd new. Di sini ada ganti menjadi txt nama. Lalu di sini adalah cmb jenis kelamin. Terus di sini adalah txt alamat, dan di sini adalah txt telepon. Terus yang terakhir di bagian bawah sini adalah cmd sign up. Seperti itu. Nah, ini adalah form pelanggan. Nah, setelah itu silahkan, ini kita tutup dulu ya, sudah selesai tadi. Dibuka di bagian form pelanggan. Nah, ini baru Anda copy lagi dari option explicit sampai dengan habis. Nah, ini ya. Copy, buka lagi VBA-nya, klik kanan di bagian form pelanggan, pilih view code, terus paste di area sini, seperti itu. Nah, ini adalah coding untuk di bagian form pelanggannya. Jadi nanti ketika Anda jalankan, jika sudah benar, klik tombol new, maka terisi seperti ini. Ini diklik, maka muncul di bagian jenis kelamin. Cuma jangan di sign up dulu, karena memang di sini belum kita aktifkan semua formnya ya. Nah, berikutnya masuk sekarang ke bagian form penjualan. Nah, di bagian form penjualan sini adalah form yang kita pakai untuk melakukan transaksi atau pencatatan penjualan yang terjadi ya, berdasarkan tanggal. Nah, di sini kita akan ganti nama-namanya ya. Pertama di sini Anda klik, Anda kasih nama di sini txt tanggal, terus di sini adalah cmb id, di sini adalah txt nama customer itu ya, customer. Tulisannya customer. Di bagian bawah kita kasih nama cmd kode. Di sini kita kasih nama txt nama barang. Terus di bagian bawah sini kita kasih nama txt KTY. Di sini kita kasih nama txt satuan. Di sini kita kasih nama txt harga beli. Di sini kita kasih nama txt harga jual. Di sini kita kasih nama txt total beli ya. Ini kita kasih nama txt total jual. Dan yang paling bawah kita kasih nama txt total profit. Terus di bagian tombolnya kita kasih nama cmd save. Nah, seperti itu. Oke, nah setelah diganti semua teman-teman ya di bagian nama-nama objek sini, langkah berikutnya jelas kita akan memasukkan codingnya. Ingat sekali lagi bahwa Anda tidak boleh salah dalam membuat nama di sini. Jika salah nanti di bagian codingnya pasti tidak akan bekerja seperti itu. Nah, ini kita akan tutup dulu ya. Terus kini kita buka di bagian coding form penjualan. Nah, kita buka. Oke, nah ini kita copy langsung dari option explicit sampai dengan bawah.
sampai habis ya teman-teman ya. Sampai dengan end sub, terus kita klik kanan, pilih copy, lalu di sini pilih ya, buka formnya, klik kanan, pilih view code, klik kanan lagi, pilih paste. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah coding untuk di bagian form penjualan. Kalau kita jalankan ya, di sini kita klik maka muncul nih yang tadi ya. Kita klik terisi ya toh, yang juga kita klik terisi juga, terus kita klik pilih misalnya belinya 3 maka terisi otomatis karena sudah ada codingnya seperti itu. Nah, ini gimana sih cara buat codingnya kok tinggal kopas-kopas gini? Saya pengennya itu ingin belajar dari awal gitu. Nah, kalau misalnya Anda ingin belajar dari awal, silakan join ya ke channel ini dengan cara klik tombol join di samping tombol subscribe. Nah, di situ nanti Anda akan diarahkan untuk membayar biaya bulanan sebesar Rp49.900 per bulan ya. Anda akan bisa menonton 4 video per bulan yang isinya adalah membahas tentang VBA Excel dari 0 sampai dengan nanti kita bisa membuat sistem sendiri seperti itu. Dan di sini sudah masuk ke bulan kedua ya, saya membuka untuk kelas, untuk video berlangganannya sudah masuk ke bulan kedua dan sudah ada 7 materi video yang sudah saya upload ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, silakan join bagi yang ingin belajar VBA Excel di channel ini. Terima kasih ya. Nah, berikutnya setelah kita mengaktifkan di bagian form penjualan sini, maka langkah berikutnya kita aktifkan di bagian form utama. Nah, di bagian form pencarian ya. Nah, ini dia. Nah, di bagian form pencarian sini ya, ada beberapa objek harus kita ganti juga. Pertama di bagian sini Anda ganti menjadi OPT penjualan nanti ya. Terus ini diganti menjadi OPT customer ya. Terus di bagian bawah sini kita kasih nama CMB kriteria. Di bagian bawahnya kita kasih nama TXT kata kunci. Terus di bawahnya sini kita kasih nama CMD cari, di sampingnya kita kasih nama CMD reset, seperti itu. Lalu untuk codingnya ya sama, saya tutup dulu. Kita buka lagi untuk yang coding pencarian. Nah, ini dia. Nah, kalau sudah tinggal kita copy lagi ya. Tinggal kita copy lagi dari atas, dari option explicit tadi. Sampai dengan bawah kita copy, lalu kita buka formnya tadi, klik kanan, pilih view code, klik kanan, paste, seperti itu. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah kita tes dulu, jalankan ya. Di sini kalau kita klik customer, nah gini ya, nanti akan mencari berdasarkan penjualan atau customer ya. Terus di sini kalau kita klik maka akan terisi data seperti ini. Ini sudah terisi otomatis sesuai dengan yang ada di sini. User form inisial. Nah, ini dia. Ini untuk kriteria dari pencarian. Jadi kita bisa mencari berdasarkan customer ID sama dengan tanggal. Oke, nah berikutnya di bagian form utama. Ya, nah ini yang agak banyak ya. Nah, di bagian form utama sini kita mulai dari yang paling kiri. Ya. Nah, di sini ada frame ya, sama seperti yang video-video kemarin. Silakan Anda ganti frame ini menjadi nama panel menu. Jadi dia adalah berupa frame, silakan diganti di bagian name-nya menjadi panel menu. Di dalam panel menu sini itu ada yang namanya tombol. Di sini kan Anda kasih nama menu ya. Nah, ini kasih nama menu. Di sini kasih nama produk ya, ini produk. Terus ini Anda kasih nama L produk. Terus ini Anda kasih nama customer. Di sampingnya Anda kasih nama L customer. Ini Anda kasih nama sales, sampingnya kasih nama L sales. Ini Anda kasih nama cari, sampingnya kasih nama L cari. Terus ini Anda kasih nama simpan, yang di sampingnya kasih nama L simpan. Terus yang di sini Anda kasih nama keluar ya. Terus yang di samping sini Anda kasih nama L keluar, seperti itu. Nah, berikutnya di bagian di bagian sampingnya sini ya. Ini Anda kasih nama di bagian sini ada frame lagi ya. Frame ini Anda kasih nama panel instansi ya. Jadi ini adalah nama panel instansi. Di dalam panel instansi dia dari atas ya, kita kasih nama. Di sini ada tombol, kasih nama CMD hit show. Ini fungsinya untuk menampilkan atau menyembunyikan sheet ketika kita menggunakan form ini. Terus di bagian bawahnya kita kasih nama TXT nama kantor. Terus di bagian bawahnya sini lagi kita kasih nama TXT alamat. Di bawahnya kita kasih nama TXT telepon. Di bagian bawahnya lagi kita kasih nama TXT email ya. Terus di bagian bawahnya lagi kita kasih nama CMD set. Lalu di bagian sampingnya kita kasih nama CMD
clear ya. Nah, itu. Jadi jangan sampai salah ya untuk pembuatan nama-namanya. Nah, berikutnya di bagian di bagian bawah sini cari barang ya. Ini Anda kasih nama txt kata kunci, di sampingnya Anda kasih nama txt id 2 ya. Ini duanya ini. Terus di sini ada kasih nama di tabel barang dengan jumlah kolom count-nya ada 7, terus di sini kolom width-nya ada 30 pertama. Terus di bagian bawahnya ada tombol dikasih nama cmd update, terus ini ada kasih nama cmd delete. Oke. Nah, di samping kanan lagi ya, di sini ada frame lagi, cuman nggak terlihat ya. Jadi di sini silakan diklik di bagian sini, maka akan muncul akan terklik frame-nya. Cek di bagian properties sini ya, diganti nama menjadi panel data. Nah, di dalam frame ini ada banyak sekali objek yang sudah saya masukkan dan saya atur, dan Anda wajib menggantinya sesuai dengan yang saya sebutkan. Pertama, di bagian atas ini Anda ganti menjadi label tabel. Ini nama label tabel ya. Terus di bagian bawahnya sini ada cmd delete 1, ini diganti menjadi cmd update 1, ini diganti menjadi cmd customer, ini diganti menjadi cmd reset, ini diganti menjadi txt id, ini diganti menjadi txt id customer, terus ini diganti menjadi opt penjualan, ini diganti menjadi opt customer. Di bagian bawah sini ada list box ya, diganti menjadi tabel data ya. Terus di sini di bagian kolom count ini isinya 1, terus kolom head-nya true, lalu di sini diisi dengan kolom width seperti ini ya. Nah, ini cuma nanti Anda nggak usah ngisi karena nanti sudah akan terisi seperti ini ketika saya bagikan ya. Nah, berikutnya di bagian bawah sama seperti kemarin, di sini ada label yang saya buat ya. Di sini saya kasih nama yang wajib Anda ganti di sini ya. Nah, ini ada ganti menjadi TCS ya, ini name TCS, yang di sini diganti menjadi name TBT, ini diganti menjadi TNP, yang ini diganti menjadi HPP, terus ini diganti menjadi TLK. Nah, ini adalah label yang kita pakai untuk nanti menghitung berapa rekapitulasi data yang kita dapat. Di bagian sini Anda ganti ini menjadi LB total, yang di sini diganti menjadi TXT total data. Nah, setelah semua selesai diganti ya, nah sekarang waktunya kita mengaktifkan step by step dari form utamanya. Nah, pertama di sini kita akan mengaktifkan ketika kita jalankan begini, maka di area menu-menu sini akan menyesuaikan ya. Jadi di sini kita tutup dulu. Terus kita buka ya, ini kita tutup dulu yang tadi. Oke, kita buka yang di bagian form utama. Kita klik 2 kali. Nah, di sini Anda cari ya yang namanya user form inisial. Jadi pakai pencarian sini ya. Anda pakai Ctrl F biar gampang. Jadi ketik di situ user form initial. Nah, itu user form underscores ini kurang M-nya ya. User form underscores. Nah, ini dia. Diklik ya, maka dapat di sini dia Anda copy nih. Anda copy, tapi sebelum di copy saya lupa nih. Sebelum di copy silakan Anda klik kanan formnya ya, form utama, pilih view code, Anda ketik dulu option explicit ya. Baru Anda copy yang tadi, yang dari sini, private sub user form initial, copy sampai dengan end sub. Oke, terus paste di sini. Nah, ini. Nah, berikutnya di sini di bagian form initial ini adalah perintah untuk memanggil atau menjalankan coding untuk mengatur menunya. Cuma di bagian bawah sini ada call data kantor sama call ambil barang. Nah, kita harus mengkopinya juga itu. Kita cari call data bukan call data kantor ya, tapi kita ketik di sini private sub data kantor ya. Salah ngetiknya di sini tadi ya, salah ketik. Private sub data kantor. Nah, ini dia. Ini Anda copy ya. Anda copy sampai dengan end sub. Copy lalu masukkan ke dalam coding sini ya. Taruh bawahnya sini. Nah, berarti ini sudah kita masukkan data kantor sudah ada ya.
Nah, berikutnya setelah data kantor kita cari yang ambil barang. Jadi kita masuk ke coding tadi, kita ketik di sini ya, ambil barang. Nah, dapat ya, ini ambil barang, private sub ambil barang, di copy sampai dengan end sub juga. Copy lalu masukkan ke bagian bawahnya sini. Oke, berarti sudah masuk ya ini ya. Data kantor sudah, ambil barang sudah. Ini kita coba jalankan. Nah, ini kalau misalnya kita jalankan ya, maka akan terisi nih. Nah, ini terisi ya data kantor dengan dengan barangnya gitu ya. Nah, berikutnya setelah kita mengaktifkan di bagian sini, kita akan hidupkan dulu tombol di bagian save dan clear untuk kantornya ya. Nah, di sini untuk tombol ini namanya adalah cmd set. Kita cari di sini private sub, kita ketik cmd set. Nah, ini dia. Anda copy dari sini sampai dengan end sub, copy, terus masukkan di bagian bawah sini ya. Oke, nah seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk menghidupkan tombol yang di sini tadi ya, yang ini. Jadi nanti ketika kita isi, maka dia akan menyimpan di area sini ya, di area menunya situ. Berikutnya tombol clear, di sini namanya adalah cmd clear ya. Kita cari private sub cmd clear. Nah, ini kita copy sampai dengan end sub. Terus kita taruh di sini ya. Kita klik kanan, pilih view code, masukkan di bagian bawah. Oke, nah seperti itu. Kita simpan dulu. Nah, berikutnya kita akan coba ya. Jadi kalau kita klik tombol clear, maka muncul seperti ini. Klik tombol yes, maka ini hilang. Nah, kita bisa mengganti menjadi nama perusahaan kita masing-masing. Misalnya PT Excel VBA Tutorial ya. Alamat kantor misalnya di Jalan Kemajuan, Jakarta, di Jalan Muri misalnya ya, Jakarta Selatan. Terus nomor telepon misalnya 021. Saya ngawur. Email misalnya excelvba@gmail.com. Nah, jadi kalau kita klik tombol save, oke ya, maka tersimpan di sini ya. Nah, seperti itu untuk fungsi dari tombol yang di sini gitu. Nah, berikutnya kita akan aktifkan tombol, yaitu tombol untuk di bagian sini ya. Nah, ini. Oke, jadi tombol menunya kita aktifkan. Ini namanya tombol menu. Kita cari di sini. Private sub menu. Nah, ini dia. Tinggal Anda copy ini ya. Anda copy sampai dengan end sub. Nah, ini copy terus masukkan ke dalam tombol sini ya, atau klik kanan gini bisa, pilih view code terus paste di bagian bawah. Nah, seperti itu. Nah, setelah di copy ya, sini kita bisa coba Anda klik, maka kalau diklik di sini dia akan melebar ya. Klik lagi maka dia akan mengecil seperti itu. Nah, itu fungsi dari tombol menunya. Nah, terus di bagian di bagian bawahnya sini baru kita bisa mengaktifkan tombol-tombol untuk produk sampai dengan pencarian ya. Karena tadi di bagian form-form yang sudah kita buat itu sudah kita aktifkan sebelumnya. Nah, di sini kita cari ya, ini adalah produk ya. Ini L produk, kita cari codingnya. Ini kita ketik produk. Ini ada private sub produk. Nah, di sini kita copy saja. Nah, ini kita copy. Terus di sini kita klik kanan, pilih view code. Nah, ini kita paste. Nah, jadi kalau kita jalankan, kita klik di sini, maka akan muncul sudah tadi ya. Nah, ini baru kita coba bisa ini. Cuma sebelum kita coba, kita akan aktifkan dulu yang di sini, biar dia sama-sama memunculkan formnya. Nah, ini kita tinggal copy lagi ya. Tambahkan lagi di sini private sub L. Nah, ini dia. Copy. Terus klik kanan lagi, pilih view code, paste di bawahnya sini. Nah, kita simpan dulu. Kita jalankan. Kalau kita klik, pilih ini juga sama ya. Nah, kita masukkan sekarang ini ya, kita coba ini ya.
Kita coba, kita masukkan kodenya, misalnya BR strip. Oke, ngawur juga. Di sini saya ketik misalnya nama barangnya adalah AC LG Plasma Cluster 2 PK misalnya. Satuan misalnya buah, harga beli misalnya 4 juta. Terus kita jual 5.200.000. Oke, maka profit 1.200.000. Klik save ya. Nah, maka dia sudah berfungsi ya, sudah masuk ke sini sudah itu. Kita tutup, nah kita cek di sini. Nah, ini udah berfungsi seperti itu. Nah, berikutnya setelah masuk ke sini, maka kita harus mengaktifkan juga di bagian tombol ini update ya, sama delete. Nah, ini kita akan coba. Jadi kita cari di sini namanya adalah CMD update, kita cari di sini ya. Private sub CMD update. Nah, ini ya, gini ya, yang update ini jangan yang satu karena beda. Ini di copy sampai dengan end sub. Nah, ini. Terus masukkan di sini ya, klik kanan, pilih view code, terus di sini di paste. Nah, ini kalau misalnya nanti kita coba ya. Nanti kalau kita klik pilih update, maka dia akan membuka form untuk diupdate datanya. Nah, cuma sebelum kita bisa mengupdate, di sini kita aktifkan dulu coding untuk list box ini. Namanya adalah tabel barang. Nah, kita cari di sini ya. Private sub tabel barang. Nah, ini dia. Tinggal di copy sampai dengan end sub. Terus masukkan di sini ya. Klik kanan, pilih view code, paste di bagian bawahnya sini. Oke, jadi kalau kita coba jalankan, diklik di sini satu, maka di sini akan terisi nomor berapa yang kita klik datanya, seperti itu. Nah, ini. Jadi kalau kita klik di bagian update, buka ya. Nah, sudah dia buka seperti ini gitu. Nah, itu untuk di bagian di bagian ini ya. Data barangnya. Oke. Kita update lagi misalnya. Nah, ini juga berubah jadi update. Misalnya kita ganti di sini jadi kita jual jadi 5.500.000. Klik update. Oke. Kita cek harusnya dia profitnya nambah. Nah, ini jadi 1.500.000 ya dengan harga jual 5.500.000 seperti itu. Itu di bagian tombol update. Nah, sekarang di bagian tombol delete. Namanya adalah CMD delete. Kita ganti di sini CMD delete. Nah, ini ya. Pilih yang pertama ini yang CMD delete, terus kita copy dari sini sampai dengan end sub ya. Mana end subnya ini? Oh, ini ya. Copy, terus klik kanan formnya, pilih view code, di sini paste. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita fungsinya untuk menghapus data ya. Jadi kalau kita coba nih, kita jalankan, kita klik tombol delete, maka muncul seperti ini ya. Juga sama. Nah, gitu. Jadi harus diklik dulu datanya. Misalnya saya hapus di bagian AC tadi ya. Klik, pilih delete. Yes. Nah, maka dia sudah dihapus seperti itu. Oke, itu sudah di bagian bagian sini ya, di bagian hapus tadi. Terus sekarang di bagian pencarian sini ya. Nah, di bagian pencarian sini kita masukkan juga codingnya. Namanya adalah txt kata kunci tadi. Kita masukkan di sini txt kata kunci. Nah, ini dia. Anda masukkan ini, tinggal diklik ya, di blok gitu sampai end sub, copy, terus klik kanan ya di formnya, form utama, paste di paling bawah. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mencari ya, kita ketik di sini, misalnya kipas. Nah, gitu udah muncul ini ya, udah muncul. Kita hapus, dia kembali seperti semula gitu. Oke, nah di bagian sini sudah selesai ya. Nah, langkah berikutnya sekarang kita akan mengaktifkan lagi untuk di bagian customer. Nah, ini kita cari di bagian customernya, diklik, namanya adalah customer ya. Kita hapus dulu di sini. Kita ketik
customer. Nah, gitu. Maka muncul begini private sub customer. Ini di copy ya sampai dengan end sub. Copy. Klik kanan sini, pilih view code, terus pilih paste. Nah, seperti itu. Oke, nah kita coba jalankan ya. Klik customer-nya sini, maka membuka file atau form customer yang tadi sudah kita aktifkan sebelumnya. Oke. Nah, di sini belum kita aktifkan ini ya. Namanya L customer, kita ketik juga di sini. L customer. Nah, ini dia. Tinggal Anda copy juga. Terus masukkan di bagian bawahnya tadi. Klik kanan, pilih view code, paste. Nah, gitu. Jadi selain menggunakan tombol juga bisa menggunakan label di sini ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita coba nih, kita isi ya. Cara ngisinya tinggal klik di bagian new sini. Kita ketik nama customernya misalnya Agus Wardianto ya. Jenis kelamin kita isi misalnya laki-laki, alamat misalnya di Jakarta Barat, nomor telepon misalnya 021, saya ngawur. Klik sign up. Oke. Ya, nah maka sini akan otomatis terisi ya. Nah, cuma ini terisinya ini kok begini ya. Kita akan coba cek dulu. Cek di bagian codingnya gitu ya. Di bagian coding form form pelanggan. Nah, kita cek, buka di bagian tombol sign up. Nah, di sini ada yang namanya call atau ambil pelanggan. Nah, ini ya. Ambil pelanggan. Nah, di sini kita akan cek ambil pelanggan. Di sini sheet 5 bener ya, customer. Terus namanya customer juga dari A6 ya. Customer dari A6 sampai dengan F ya itu. Oke, harus sudah benar ya. Kita coba lagi ini. Kita coba lagi. Masukkan nama customer misalnya Budi Susanto, jenis kelamin laki-laki, alamat Surabaya, nomor telepon 031, ngawur. Sign up. Oh, masih belum ya. Masih belum terisi, tapi di sini kok jumlahnya kolom cuma 1. Kita cek dulu. Oh iya ya, di sini tambahkan lagi ya. Nah, di sini di bagian bawah sini ya, Anda tambahkan perintah begini. Form utama ya, dot tabel data dot kolom count. Nah, itu sama dengan Anda di sini jumlah kolomnya adalah 6, maka saya tambahkan 6 ya. Nah, 6 seperti itu karena jumlah kolomnya kurang. Kita coba lagi. New. Kita kasih nama misalnya Rudi Hadi ya. Laki-laki, alamat misalnya di Malang. Telepon 031 misalnya. Oke, ngawur, sign up. Oke, nah ini sudah masuk ya. Sudah masuk seperti ini nih sudah. Oke, sudah berhasil berarti. Nah, itu di bagian pelanggan ya. Nah, ini ya. Jadi itu fungsi atau cara menggunakan di bagian form pelanggan. Nah, kalau misalnya di bagian form pelanggannya ini ada kesalahan ya. Jadi di sini tinggal Anda klik ya. Klik terus pilih update. Nah, cuman ini belum aktif. Nah, kita aktifkan dulu. Anda klik di bagian list box ini ya. Kita masukkan codingnya. Di sini kita kasih nama tadi tabel data. Kita cari codingnya. Kita ketik di sini
tabel data. Klik. Nah, ini adalah codingnya ya. Kita copy langsung sampai dengan ensub. Nah, ini copy, terus klik kanan formnya, pilih view code, lalu paste di bagian bawah sini. Oke, nanti kalau kita coba jalankan, kita klik di bagian pelanggan sini ya. Nah, ini belum masuk ya datanya ya. Ini belum masuk, jadi waktu kita klik di sini harusnya dia datanya terisi ini. Ya, terisi. Kenapa nggak terisi? Karena ini belum aktif. Oke, jadi kita aktifkan dulu yang ini ya. Kita aktifkan dulu yang option button ini. Oke, kita aktifkan dulu option buttonnya. Di sini untuk yang customer namanya adalah OPT customer. Kita cari di situ. OPT customer. Nah, ini dia. Copy ya. Nih sekalian sama yang penjualan nih. Jadi sepaket ini. Jadi yang tadi yang customer, yang ini yang penjualan. Mumpung satu tempat sampai dengan ensub sini ya. Nah, ini copy ya, seperti itu. Terus klik sini, klik kanan, pilih view code, paste di bagian bawahnya sini. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan coba nih, kita jalankan. Jadi kalau kita klik di bagian customer sini, nah ini dia belum ada ya. Call ambil pelanggan dia nggak ada. Ya, kita masukkan dulu nih, kita cari yang call ambil pelanggan, private sub ambil pelanggan. Nah, ini kita copy ya, private sub ambil pelanggan kita copy sampai dengan ensub ini. Terus klik kanan form utama, pilih view code, paste di bagian bawah sini. Terus kita simpan dulu, jalankan. Klik di bagian customer, nah maka sudah terisi. Ya, sudah terisi dan di bagian ini terisi ini. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau kita klik ya, kita jalankan. Nah, ini akan masuk ke sini gitu tadi ya, kayak tadi itu. Jadi coba kita masukkan lagi pelanggannya, klik new. Kita masukkan di sini misalnya Bagus Sajiwo, nah gitu. Atau yang perempuan deh, sama laki-laki terus ini. Misalnya kita ketik Anis Susanti, nah gitu. Perempuan, alamat misalnya di Surabaya 031. Oke, ngawur. Sign up. Oke, nah dia masuk ke sini sudah. Nah, ini tadi ya. Nah, kalau kita klik yang di bagian sini, nah dia akan masuk ke ini form penjualan, cuman kita belum punya untuk ambil penjualannya. Kita copy dulu di sini. Nah, ini kita ganti menjadi ambil penjualan. Nah, ini copy ya sampai dengan ensub. Salah ensubnya. Private sub sampai dengan ensub yang ini ya. Nah, ini. Copy. Terus kita taruh di bagian bawah sini. Oke, sini. Nah, sekarang kita coba, kita simpan dulu. Kalau kita klik yang di sini penjualan, maka di sini berubah jadi tabel data penjualan dan list box pun berubah jadi begini ya. Nah, ini tampilannya. Tapi kalau kita klik di bagian customer, maka muncul seperti ini. Ya. Nah, muncul tabel customer seperti itu. Terus di sini kalau kita langsung klik di bagian sini, nah ini pun juga sama. Langsung muncul di bagian customer. Oke, terus kalau kita klik di bagian penjualan sini, nah ini kan belum aktif tadi ya, nanti kita aktifkan. Nah, sekarang kita ngurusi dulu di bagian data customer untuk yang update sama delete-nya ya, sama customer-nya sini gitu. Oke, nah sini kita akan hidupkan dulu ya di bagian sini ya. Jadi tadi kalau kita klik sini terisi, kalau kita klik, nah ini akan terisi juga ini. Jadi tadi sudah kita kopikan codingnya ya, untuk yang ini tadi namanya adalah tabel data tadi. Nah, berikutnya kita hidupkan di bagian tombol update ya. Nah, namanya adalah CMD update 1. Kita copy CMD update 1. Nah, ini. Copy ya dari sini sampai dengan ensub. Oke. Terus klik kanan, pilih view code.
paste di sini. Nah, di sini ada yang namanya call edit customer, lalu ada lagi call edit penjualan. Nah, kita kopikan juga itu biar nggak bentrok atau biar nggak debug nanti karena coding yang belum lengkap. Nah, ini ada private sub coding customer, ya, copy. Nah, di sini ada lagi, ya. Setelah end sub, di sini ada lagi private sub edit penjualan sepaket, ya, sepaket dengan ini tadi. Nah, dengan tas tadi itu, jadi silakan di copy dari private sub edit customer sampai dengan private sub edit penjualan, ya, taruh sampai dengan end sub itu, di copy, terus paste, taruh bawah sini. Nah, gitu. Jadi kalau kita coba jalankan, ya, customer, diklik, pilih update, nah maka dia muncul seperti ini, ya, memunculkan form untuk mengupdate. Nah, itu fungsinya. Nah, tombolnya juga berubah jadi update, ya. Nah, ini kita akan coba nih. Misalnya dia alamatnya nggak di Jakarta Barat, tapi misalnya alamatnya di Bandung. Nah, kita coba nih ya. Klik update. Nanti di sini harusnya berubah jadi Bandung. Nah, berubah jadi Bandung sudah. Oke, seperti itu. Nah, begitu juga di bagian tombol delete. Nah, kita aktifkan tombol delete-nya. Namanya CMD delete 1. Kita cari CMD delete 1. Nah, ini dia, kita copy sampai dengan end sub. Oke. Klik kanan, pilih view code, paste di sini. Nah, di sini ada nih hapus customer sama hapus penjualan. Sama, kita cari juga nih ya. Private sub hapus customer. Nah, ini tinggal di copy sampai dengan end sub. Ya, nah ini terus copy juga nih bagian bawahnya sekalian ya, hapus penjualan sampai dengan end sub juga, copy terus letakkan di bawah sini lagi. Nah, simpan, kita jalankan, masuk ke customer dulu ya, jangan yang penjualan karena ini belum aktif yang formnya. Tapi walaupun Anda klik penjual juga bisa, sudah ini ya, sudah masuk datanya gitu. Kita klik, misalnya kita mau hapus yang bagian Rudy sini, kita klik tombol delete, yes. Nah, si Rudy sudah hilang seperti itu. Oke, nah bagian sudah berhasil bagian delete-nya. Nah, sekarang kita hidupkan di bagian customer-nya. Namanya adalah CMD customer. Apa sih fungsi customer ini ya? Fungsinya itu gini. Kita jalankan. Jadi kalau misalnya kita masuk ke bagian tabel penjualan sini, ya, Anda itu pengen mengetahui nih detail dari customer yang beli barang kita. Misalnya nih, Anda mau mencari misalnya ya, mencari data misalnya. Tadi kan sudah kita aktifkan ya, cuman belum kita aktifkan di sini. Misalnya Anda mau ngecek ke detail dari customer dengan nama Susanti, tinggal Anda klik ini ya, pilih customer, nanti akan muncul form yang menunjukkan detail dari customer si Susanti ini gitu. Jadi dari situ kita bisa mengetahui informasi tentang customer kita gitu. Oke, nah situ kita aktifkan. Sini namanya adalah CMD customer. Nah, di sini kita kasih ya CMD customer. Kita klik. Nah, di sini ada ya sampai dengan end sub, di copy. Klik kanan, formnya pilih view code, terus paste. Nah, gini. Oke. Nah, di sini kita coba jalankan. Kita pilih yang di bagian customer sini, Anda klik, pilih customer. Nah, ini muncul. Dia hanya sifatnya menampilkan saja ya, tanpa bisa untuk mengedit. Nah, kalau misalnya kita klik bagian penjualan sini ya, kalau Anda klik bagian update, nah ini dia mengupdate barang penjualannya ya, bukan update customernya. Kalau yang di sini baru dia update untuk customer. Tapi kalau di bagian penjualan Anda klik di dalam sini, pilih customer, maka yang muncul ya tetap customer karena kita mau melihat detail dari customernya gitu. Oke, ini detail dari customernya ya, coding customer tadi. Nah, berikutnya sekarang masuk ke bagian tombol reset. Nah, ini namanya CMD reset ya. Kita ketik di sini CMD reset. Nah, ini
Kita copy yang ini ya. Kita copy. Terus kita klik kanan form utama, view code, paste. Nah, ini fungsinya kalau kita klik seperti ini ya, kita klik reset maka dia hilang, nggak mengklik lagi gitu maksudnya. Ini juga sama. Klik reset dia juga hilang seperti itu. Oke, berikutnya kita mengaktifkan lagi untuk tombol di bagian delete ya. Oh, ini sudah tadi ya, delete-nya sudah. Terus update pun juga sudah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sales yang ini nih, untuk mengaktifkan salesnya. Kita cari di sini namanya adalah sales. Sales, nah gitu ya. Nah, ini dia. Copy. Terus klik kanan, view code. Terus taruh di paling bawah sini ya. Jangan lupa juga untuk kita copy juga di bagian sampingnya, kasih nama sini ya. Cari yang private sub L sales, Anda copy juga. L sales ini untuk mengaktifkan yang ini. Nah, yang ini ya. Jadi tinggal klik kanan, view code, paste bawahnya lagi. Nah, gitu. Jadi kalau kita jalankan sekarang, oke, pilih ini, maka terbuka. Nah, sekarang kita coba nih. Masukkan penjualannya, misalnya sekarang penjualan di tanggal 10 bulan 3 misalnya 2020. Yang membeli misalnya tadi kita sudah buat, kita kasih nama si Anis. Terus oh ini dia Siti Fatimah ya. Sebentar, kayaknya ada yang sama codingnya ya, ada yang sama kodenya gitu. Oh ya, ini kedouble ya. Ini kedouble, jadi kita harus update dulu ya. Ini 23, ini harusnya 24 ini. Copy dulu. Oke, sudah. Kita coba cek dulu. Kalau kita menambahkan customer harusnya dia 27. Nah, 27 ya. Jadi 27. Kok 27 sih? 28 gitu ya. Berarti di bagian customer sini kita ganti menjadi 28. Nah, seperti itu. 27, berarti 27 sudah digunakan. Coba lagi. 27 sudah. Oke, sudah 28 ya. Jadi dia memunculkannya nggak sesuai ya yang kita mau, karena ada kode customer ID yang sama tadi. Maklum tadi untuk data di bagian customer ID-nya sini tadi saya langsung narik ke bawah gitu, tanpa memasukkan dari awal. Oke, ini kita jalankan. Kita isi di bagian sini. Terus kita isi tadi tanggalnya 10 bulan 3 2020. Terus yang membeli misalnya si Anis ya. Nah, ini sudah masuk. Terus dia beli misalnya kipas angin ya. Dengan harga beli barang kita 500.000, kita jual 510.000. Terus Anis belinya 3 misalnya. Maka kita punya untung 150.000 ya. Klik tombol save. Oke. Nah, maka di sini langsung otomatis terisi ya. Dan di bagian bawah sini juga langsung otomatis tertambah untuk transaksinya begitu. Oke, nah seperti itu. Itu di bagian ini, di bagian transaksi ya. Nah, kalau misalnya kita mau ngedit, sekalinya dia ternyata nggak beli 2, nggak beli 3, cuma beli 2. Tinggal diklik, pilih update, kita ganti jadi 2. Oke, maka berubah jadi 100.000 profitnya. Klik update. Oke, nah kita cek di sini. Jadi 100.000, dan di bagian bawah sini pun juga berubah seperti itu. Oke, nah kalau sudah ya, berikutnya sekarang kita coba tombol delete ya. Kita klik, tadi sudah kita aktifkan tombol delete ini, kita hapus. Nah, maka sudah hilang, dan di sini pun dia sudah berubah datanya. Untuk rekapitulasinya ya.
Oke, itu di bagian transaksi ya. Nah, ini sudah bisa sudah semua ya. Jadi delete sudah, update sudah, customer sudah, reset juga sudah. Nah, berikutnya masuk ke bagian ini, pencarian. Nah, ini namanya adalah cari ya. Kita ketik cari. Nah, ini dia. Copy. Klik kanan, view code. Paste. Kita cari juga yang sampingnya untuk teksnya. Ketik L cari. Nah, ini. Copy juga. Terus masukkan juga di bagian bawah sini. Jadi kalau kita jalankan begini, klik sini, maka dia muncul seperti ini. Nah, kita coba nih. Tadi sudah kita aktifkan sebelumnya ya. Jadi kita mau mencari di bagian penjualan misalnya ya. Kita cari berdasarkan nama barang. Misalnya TV. Terus kita cari. Nah, maka langsung muncul kok nggak ada ya. Nggak ada berarti ya. Coba kita cek. Oh ya, harus lengkap ya. Harus lengkap pengetikannya. Cuman di sini harusnya dia muncul pesan ya, bukan muncul tadi. Munculnya harusnya adalah maaf, data yang dicari tidak ditemukan gitu. Kita coba cek codingnya. Cari penjualan. Nah, ini ya. Penjualan si 3. Ini si 3 key. Si 3 key ya. Oke, kita cari ya di sini ya. Misalnya di bagian penjualan ya. Terus kita masukkan di sini misalnya dari nama barang. Kita ketik misalnya tadi namanya adalah TV LG. Klik tombol search. Nah, di sini maka akan muncul hasilnya ya. Hasil dari penjualan, hasil dari pencarian kita lakukan gitu. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, misalnya kita nyari lagi di bagian customer ya. Yaitu customernya kita nyari di bagian nama misalnya. Kita ketik nama customernya misalnya Erwin. Nah, gitu tadi. Klik search. Nah, ini sudah muncul ya. Ini informasi dari customer namanya Erwin, seperti itu. Itu di bagian pencarian sudah selesai ya. Jadi sudah bisa digunakan di bagian pencarian. Berikutnya kita masuk ke bagian save. Nah, untuk save di sini tinggal Anda ketik begini aja di save-nya ya. Jadi klik 2 kali. Oke, ketik di sini this workbook.save ya. Nah, seperti ini. Ini juga silakan diketik atau di copy di bagian sini. Nah, itu. Paste sama saja. Nah, sekarang di bagian bawahnya sini ada keluar. Kita cari perintahnya untuk yang keluar. Oke, ini dapat. Tinggal di copy seperti ini. Sampai dengan end sub, terus diklik kanan, pilih view code, paste di paling bawah sini kita taruh, oke. Terus yang di bagian L keluar juga sama ya, kita cari. Nah, ini dia L keluar.
copy sampai dengan end sub, terus klik kanan lagi, view code, paste lagi di bawah sini. Nah, seperti itu. Nah, ini sekarang kalau kita klik tombol simpan, dia menyimpan, klik tombol ini dia keluar. Keluarnya ke sini larinya. Nah, ke sini ya. Oke, berikutnya sekarang kita hidupkan yang open form sini ya. Di sini kita buka ada modul, klik 2 kali modulnya. Di sini sudah saya buatkan ada form utama.show. Jadi sub open form utama.show. Tinggal kita klik kanan sini, pilih assign makro, pilih open form, oke. Klik, nah maka sudah terbuka formnya. Nah, coding berikutnya di bagian tombol hit dan menutup tombol atau mendisable atau mematikan tombol X ya. Nah, di sini kita buat codingnya. Di sini nama codingnya adalah query ya, untuk yang mematikan mematikan tombol X-nya. Jadi user form ya, query. Nah, ini user form underscores. Nggak ada. Query nggak ada. Oke, berarti kita masukkan sendiri ya. Kita masukkan sendiri, cukup Anda klik 2 kali di sini ya. Klik 2 kali di bagian formnya sini. Nanti Anda akan menuju di bagian user form inisial sini ya. Diganti di sini menjadi query close. Terus di sini kita ketik if close mode ya. Close mode sama dengan 0. Then bawahnya ketik cancel sama dengan true. And if. Nah, jadi coding ini sudah bisa kita pakai untuk mematikan tombol X. Jadi nggak bisa keluar lewat X, harus lewat tombol exit sini. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya di sini ya, kita buat codingnya. Klik 2 kali. Nah, sini kita ketik if me dot cmd ya, hit show. Ini kita pilih hit show dot caption sama dengan petik 2 hate, then ya, sini kita ketik application dot visible sama dengan false. Terus and if lagi me.cmd hitShow.caption sama dengan petik 2 show, then application.visible sama dengan true, sheet1.select and width. Nah, begitu. Jadi ini berfungsi untuk menyembunyikan atau menampilkan sheet sesuai dengan captionnya ya. Kita coba jalankan. Kita klik ya, kita simpan dulu. Di sini tulisannya hit ya. Kita klik maka ini and if ya, bukan and width ya. And if bukan and width. Oke, kita jalankan lagi. Kita simpan, hit. Nah, ini udah hilang ya. Jadi formnya sudah, sheetnya sudah hilang, tinggal formnya aja. Ketika kita masukkan lagi, ada yang salah, ada yang kurang ya. Di sini kita stop dulu. Di sini tambahkan lagi ya. Di sini tambahkan lagi me.cmd hitShow.caption sama dengan hit. Nah, gitu. Kita copy, terus paste lagi di atas ini. Ini kita ubah menjadi show. Kita coba. Oke, ini hit ya. Ada yang salah masih.
Oke, kita ketik codingnya di sini if me.cmd hit show ya dot caption sama dengan petik 2 hit, then me dot ya cmd hit show dot caption sama dengan petik 2 show. Kita coba dulu, and if kita klik, nah jadi show ya. Terus berikutnya kita tambahkan lagi coding untuk menyembunyikan sheetnya, berarti kita ketik application dot visible sama dengan false. Boleh kita ketik else me dot application ya me dot cmd hit show dot caption sama dengan petik 2 hit. Terus di sini application dot visible sama dengan true. Oke, kita tes dulu. Klik hit, oke hilang. Klik show, oke muncul. Hit, oke. Nah seperti itu. Oke, ini adalah coding untuk menampilkan dan menyembunyikan sheetnya ya, seperti ini ya hasilnya. Kita simpan, terus kita keluar. Oke, demikian tutorial untuk pembuatan aplikasi laporan penjualan ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi bagi Anda yang sudah mengirimkan email untuk tutorial, terima kasih. Nanti akan saya proses satu-satu karena memang yang mengerjakan cuma 1 orang ya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di tutorial